Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, yaitu tidur ya. Dan walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa petunjuk dan juga agama yang benar. Walhamdulillah wa syukrulillah, dan kembali kita memuji dan kembali kita mensyukuri atas seluruh titipan kebaikan, rezeki, karunia, juga kebahagiaan yang masih Allah titipkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan dari seluruh titipan kebaikan tadi kita bukan hanya sebatas pandai mempergunakannya, tapi kita pun pandai mensyukurinya. Kenapa? Karena dari setiap titipan kebaikan yang Allah titipkan kepada kita itu, kelak bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Kalau menikmatinya mudah, udara tinggal dihirup, ya kan, mata tinggal kita kedipkan, kemudian kedua tangan tinggal kita gerakkan. Tapi pertanyaannya, mampu nggak saat nanti Allah memberikan pertanyaan, untuk apa nih kedua tangan, kemana kedua kaki berjalan, mata ngapain aja ketika di dunia. Nah ini yang agak berat. Kalau mempergunakannya siapapun mampu. Tapi mudah-mudahan kebaikan yang Allah titipkan kepada kita ini mampu kita pertanggungjawabkan dengan baik nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema yang berkenaan dengan kemuliaan manusia ya. Kemuliaan manusia. Tema besarnya adalah 5 lajur menuju kemuliaan. Tahu lajur? Jangan melajurkan diri, karena itu dosa. Tahu nggak? Nggak tahu. Garing ah. Nah teman-teman sekalian, ada yang namanya jalur, ada yang namanya lajur. Jalur, ini kan teman-teman kan akan berada di IKN nanti ya kan. Ntar lagi lah, mungkin 40 tahun lagi insya Allah ya. Nah, kita kan akan berada di IKN. Kita harus tahu mana jalur, mana lajur. Kalau teman-teman sudah mulai naik jalan tol ya kan, ya Masya Allah. Ada yang sudah naik jalan tol? Kalau saya naik mobil, alhamdulillah ya. Nggak jalan tol, naik mobil lah, lewat jalan tol. Pernah ya? Gunakan jalur kanan atau lajur kanan? Lajur. Ya, lajur kanan untuk mendahului ya kan, lajur tengah untuk kecepatan tinggi, kemudian melambat di sebelah kiri gitu ya, itu lajur. Bedanya jalur itu dia jalan besar, jalur itu adalah jalan besar. Nah sedangkan lajur adalah bagian dari jalur besar tadi. Nah kenapa tema kita hari ini berkenaan dengan 5 lajur? Karena 5 lajur ini sebenarnya akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Ada yang lewat jalur lambat, ada yang lewat lajur lambat, ada yang lewat lajur cepat, ada juga yang lajur mendahului gitu. Nah itu yang akan kita bahas. Tapi semuanya sama, tujuannya untuk sampai kepada titik di mana kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema sederhananya gini, Allah itu sayang betul sama kita. Allah itu sayang betul sama kita. Allah tahu kita bujungan, Allah tahu kita pala batu gitu ya. Allah tahu kita salat subuhnya jam 8:30 gabung sama duha ya kan. Allah juga tahu nih malam-malam kadang tuh Allah tuh memberikan kita isyarat dengan isyarat yang paling lembut ya kan. Misalnya nih Allah kangen sama kita, Allah bangunkan kita tuh di sepertiga malam. Dengan caranya, ada yang mimpi dikejar pocong kredit kemudian kaget bangun ya kan. Dilihat jam 3 nih. Kalau sudah selesai, tidur lagi. Padahal itu tepat betul jam 3. Kadang Allah juga membangunkan kita dengan kesemutan. Aduh,
Gitu kan, ya Allah, Pas bangun dilihat jam setengah 4 tuh. Kalau selesai kesemutannya, oke. Terus Allah juga bangunkan kita dengan caranya, dengan cara yang lain, misalnya kebelet pipis. Padahal sebelum tidur kita biasa pipis, ya kan? Nggak ada yang pas mau tidur, pengen pipis nanti double subuh, kan nggak ada. Pasti sebelum tidur pasti pipis dulu kan, karena memang nggak nyaman tidur dalam keadaan menahan kencing. Tapi ternyata Allah bangunkan kita kadang di jam 3, jam setengah 4 pengen pipis tuh. Selesai pipis, gitu. Jujur-jujur ya teman-teman di Syahdina ini ya. Di tempat lain tuh nggak ada yang jawab, diem aja ya. Padahal saya tahu jawabannya gitu, tidur lagi. Itu mah nggak terlalu jujur juga ini. Ini jujur di tempat yang tepat tuh kayak gini. Nah, teman-teman sekalian, itu cara Allah menyayangi kita. Cuman kadang kitanya nggak peka. Seperti perasaan teman-teman kepada orang yang sudah ngode puluhan tahun yang lalu, ya. Udah dikode tuh. Kayaknya dia jodohku. Kapan dilihatnya? Waktu di Lauhil Mahfuz. Widih, ngeri sekali. Ini orang kesesat tuh kayak gini memang ya. Ini yang akan kita bahas teman-teman sekalian tentang cintanya Allah sama kita. Allah tuh tahu nih kita tuh kurang bekal. Apalagi jangan pernah mengira bahwa teman-teman SMA di sini. Saya kan masih SMA, Ustaz. Justru ketika SMA ini masa usia akil balik sudah jalan. Tahu nggak bedanya teman-teman dengan anak-anak yang usia 7 tahun, 8 tahun gitu kan? Bedanya adalah kalau teman-teman nih seusia-usia teman-teman sekalian itu melakukan kesalahan, itu menanggung sendiri. Misalnya nih mata digunakan ngelihat aurat, ya teman-teman dicatat sebagai dosa kan gitu. Teman-teman nggak puasa dihitung sebagai dosa. Teman-teman nggak sholat dihitung sebagai dosa. Itu karena teman-teman sudah akil balik. Nah sedangkan anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, yang perempuan yang belum haid dia terutama, dia melakukan apapun, dalam tanda kutip ya, kedurhakaan apapun tidak dicatat sebagai sebuah kedurhakaan. Misalnya nih mamanya lagi rebahan, disiram pakai kuah sop, siram gitu. Dasar kamu nih ya, durhaka enggak, dosa enggak ada. Malaikatnya aja enggak mencatat. Jadi kalau ada anak misalnya 4 tahun nih, terus dia jalan-jalan, terus orang tuanya lagi tidur, dikencingin mukanya dua-duanya, gitu kan, dua-duanya, dosa enggak? Enggak. Karena malaikat tidak mencatat kesalahannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Rufi'al qalam an thalathin. Diangkat pena artinya nggak dicatat sebagai dosa, nggak dicatat juga sebagai sebuah kesalahan bagi 3 orang ini. Siapa? Salah satunya adalah anis sobi hatta yahtalim. Seorang anak sampai dia bermimpi. Maksudnya mimpi basah. Maksudnya sampai dia balik. Nah, itu yang membedakan teman-teman dengan anak-anak usia SD 7 tahun, 8 tahun. Maka dari itu, di usia-usia SMA seperti ini harus mulai belajar untuk bisa menjaga. Ya, untuk bisa apa? Untuk bisa peka terhadap sapaan cintanya Allah. Dari sekarang nih. Karena orang tuh gak ujuk-ujuk jadi. Ada pepatah mengatakan, Anda hari ini adalah gambaran Anda 5 tahun sebelumnya. Jadi pencapaian kita hari ini tuh gambaran dari 5 tahun kita sebelumnya. Misalnya 5 tahun yang lalu nih, ini 2000 berapa? 2023 kurangi 5? 2018. Dari 2018, 19, 20, 21, terus aja teman-teman belajar nih. Sehari misalnya menghafal satu vocabulary aja misalnya. Itu kalau istiqomah sehari satu, udah berapa ratus kita bisa kuasai itu. Bener nggak? Tapi masalahnya kita tidak melakukan itu kan? Tidak menghafal sehari satu kosakata dalam bahasa Inggris atau mufrodat dalam bahasa Arab misalnya. Ya sekarang kalau ditanya berapa kosakatanya paling terbatas. Paling juga puluhan, paling mentok di ratusan. Paham ya? Nah tapi kalau ada orang yang hari ini ngomong Inggrisnya cas-cis-cus gitu kan, atau ngomong bahasa Arabnya cas-cis-cus, karena memang dia sudah mempersiapkan 5 tahun sebelumnya. Jadi kegagalan kita pun hari ini adalah gambaran perjalanan 5 tahun kita sebelumnya. Nah sama nih, seperti teman-teman hari ini. Ini rata-rata kelas berapa? Yang sekolah nih? 12 ya? Berarti sudah kelas 3. Nah udah kelas 3 nih. Jadi 5 tahun yang akan datang, nah teman-teman bisa menabung dari sekarang. Ada istilah tabur tuai. Pernah dengar tabur tuai? Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Mustahil orang tuh nanam padi kemudian tumbuhnya singkong tuh mustahil. Atau orang misalnya nanamnya mangga kemudian jadinya rumput, itu mustahil. Ini mustahil. Karena apa yang kita tanam itu nanti yang akan kita tuai. Man yazra' yahsud. Barang siapa menanam dia akan menuai.
Jadi justru jadi bermasalah, nggak pernah nanam tapi nuai. Kalau nggak maling, ya kan? lempar mangga tetangga pakai sendal, pakai sepatu. Nah, baik. Allah saking sayangnya sama kita, Allah menyediakan 5 lajur ini. Ia akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Apa lajur yang pertama? Yaitu taubat. Apa yang pertama? Taubat. Jadi 5 lajur ini tujuannya adalah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan. Jadi nanti ingat-ingat nih, kita bagi 2 Allah sediakan di dunia, nanti 3 nanti di akhirat. Nah, lajur yang pertama adalah taubat. Ini jalur ekspres teman-teman sekalian. Ini jalan ekspres yang menghubungkan kita dengan keburukan kita di masa lalu. Kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu, benar nggak sih? Sesoleh apapun kita, di sini teman-teman ada yang baca Qur'annya dari abis isya sampai subuh, bayangin coba. Ya Allah sudah subuh aja, wih masya Allah. Di atas mushaf tuh, karena ketiduran. Dari isya, subuh, ya Allah belum juga dibaca gitu ya, sudah sampai subuh aja gitu ya. Ini ketiduran. Ada yang mungkin sholat tahajudnya udah tiap malam. Ada yang sholat duhanya sampai zuhur, bayangin coba ya. Saking solihnya itu. Ya. Nah, sesoleh apapun kita nggak bisa minta ke Allah gini, ya Allah kembalikan hamba ke 3 tahun yang lalu. Kenapa? Hamba akan perbaiki semuanya. Itu mustahil, nggak bisa. Sekalipun Allah mampu melakukannya. Orang mengadakan yang tadinya nggak ada juga bisa. Terus menghidupkan yang tadinya mati kemudian dihidupkan lagi juga bisa. Apalagi hanya mengembalikan kita ke masa lalu. Bisa nggak buat Allah? Bisa. Tapi Allah tidak akan mengabulkan. Catat baik-baik itu. Jadi bahasanya itu lantar ji'al ayyamul lati madat, tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Makanya saya buatkan quotes waktu itu. Kita memang bisa meninggalkan masa lalu, tapi tidak dengan kenangannya. Iya kan? Benar nggak? Iya, kita bisa ninggalin SD, bisa nggak? Bisa. Ninggalin masa SMP, bisa nggak? Bisa. Ninggalin kelas 1, kelas 2 SMA, bisa? Bisa. Tapi kenangannya nggak bisa. Nah, itu kita. Jadi kita bisa meninggalkan masa lalu, tapi tidak dengan kenangannya. Nah, teman-teman sekalian, sesolih dan sesolihah apapun teman-teman gak bisa minta kepada Allah untuk kembali ke masa lalu. Untuk apa? Memperbaiki ya Allah, gak bisa. Nah cuman masalahnya keburukan kita, dosa-dosa kita itu adanya di masa depan atau di masa lalu? Masa lalu. Gak ada nih malaikat sentimen gitu kan, nulis catatan dosa kita padahal kita belum melakukan. Ditanya sama malaikat lain, kenapa dicatat? Nanti juga dia kayak gitu. Wih, ngeri sekali nih. Malaikat tuh gak bisa meramal masa depan. Kecuali niatan kebaikan kita memang Allah catat. Misalnya nih, sabda Nabi SAW bersabda, dan ini adalah hadis qudsi. Tahu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi, lalu Nabi menyampaikannya kepada kita, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Itu namanya apa? Hadis qudsi namanya. Kalau yang biasa kita tahu nih, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, itu namanya hadis. Paham? Tapi kalau hadis qudsi itu dari mana? Dari Allah, langsung firman Allah. Makanya Nabi selalu bilang kayak gini. Misalnya sahabat bilang, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ta'ala. Nah, jadi Nabi bersabda, di dalam sabdanya Nabi mengatakan Allah berfirman. Apa dalam firmannya ini? Allah menyampaikan idza hamma 'abdi bihasanatin. Kalau ada seorang hambaku berniat kuat untuk melakukan kebaikan, baru nih niat. Falam ya'malha, akan tetapi belum sempat nih dilakukan niatannya tadi. Faktubuha lahu hasanah, tetap wahai malaikat catatkan baginya satu kebaikan. Nah, ini ada memang. Teman-teman, ya Allah, saya niat betul nanti lulus dari sekolah pengen bahagiain orang tua saya. Itu udah ada belum catatannya? Ada. Tapi kalau ya Allah nanti malam mau sleep call. Pokoknya aku nggak bisa bobo kalau belum lihat wajah Ayang. Udah dicatat belum dosanya? Belum. Wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin, kalau ada seorang hambaku berniat kuat untuk melakukan keburukan, sleep call kebaikan keburukan. Burukan, namanya belum nikah ya kan? Yang panggilannya sampai sekarang Abi Umi. Cide. Mual kan ya. Muntah rasanya. Anak SD aja panggilnya ayah bunda, ya kan? Nah, teman-teman sekalian,
Itu orang tuh udah niat banget mau sleep call ceritanya nih. Mau ngeliat wajah ayang dulu sebelum bobo. Nah, ternyata nih kata Allah, falam ya'malha, akan tetapi dia menahan diri untuk tidak melakukan. Maka faktubuha lahu hasanah, wahai para malaikat, catatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi nih, nanti malam mau sleep call. Udah niat betul tuh, nanti malam mau sleep call. Nah, selama belum dikerjakan, fala taktubuha, jangan dicatat. Paham ya? Kalau niatan kebaikan belum dilakukan aja sudah ada catatannya. Tapi kalau niatan keburukan selama belum dikerjakan belum ada catatannya. Sampai kemudian nekat untuk dilakukan. Ternyata beneran malamnya sleep call. Dari jam 9 sampai jam 4 pagi. Coba. Pas mau nutup biasa gayanya gitu. Kamu dulu, kamu aja. Ayo kita hitungnya 1, 2, 3. Pengalaman sembarangan aja. Pengalaman. Saya sudah sampaikan ya, saya gini-gini bukan apa-apa ya, bukan sombong ya. Saya tuh nggak pernah pacaran kan ya. Saya sudah cerita. Saya nggak pernah pacaran selama di pondok, alhamdulillah. Bukan nggak laku, wajah saya dulu masih good looking lah ya, Mbak. Sekarang juga masih ya. Tapi bukan sombong ya, selama di pondok saya nggak pernah pacaran. Karena memang satu komplek isinya laki semua. Kebayang kalau saya sleep call dengan Wandi, dengan Anton, dengan Tony misalnya, kan ngeri ya. Terus dapat surat gitu kan, aku sangat mencintaimu. Namanya siapa? Yanto. Waduh, kan ngeri ya. Jadi gitu. Jadi itu mungkin salah satu cara Allah untuk menjaga kan. Kalau di luar mungkin ya sama juga ini. Nah teman-teman sekalian, jadi ternyata nekat dia melakukan. Barulah kemudian Allah menyampaikan faktubuha lahu sayyi'ah, maka catatkan baginya satu keburukan. Nah, kembali lagi. Tidak ada catatan dosa bagi kita di masa depan selama dosa itu belum dilakukan. Masalah kita hari ini adalah dosa-dosa yang kita kumpulkan itu adanya di masa lalu, bukan di masa depan. Ngapain sih Ustaz pakai diperbaiki segala gitu? Masa lalu kan udah biar aja masa lalu. Ya kan masa lalu ya biarin aja gitu. Jadi show must go on katanya. Pokoknya yang lewat aja. Pertunjukan tetap harus jalan. Nggak gitu. Dosa itu, nih efeknya, teman-teman nih, saya mau tanya. Kalau teman-teman nggak lulus ujian pas kelas 1 SMA aja misalnya. Harus menetap di kelas 1. Yang lain pada naik kelas 2, malu nggak? Padahal teman-teman masih bisa remedi. Teman-teman masih bisa nyusul walaupun tertahan satu tahun. Itu bukan aib. Yang aib itu adalah dosa. Kenapa? Karena keburukan kita di masa lalu itu berdampak pada kebaikan kita di masa depan. Kalau nggak naik kelas, itu nggak ditanyain sama malaikat Israel juga nggak ditanyain. Pas masuk nih ke liang lahat. Kamu kenapa netap di kelas 1, ini nggak ada urusan di situ, malaikat nggak pakai nanya. Ada orang misalnya 2 tahun nih nggak naik kelas itu, ditanya nggak di alam kuburnya? Enggak. Kenapa kamu ngendok di kelas 1 2 tahun? Enggak ada. Yang ditanya itu apa agamamu, siapa Tuhanmu, kan gitu ya, siapa nabimu, apa kitabmu dan seterusnya. Sedangkan yang lainnya nggak ditanyain. Nah masalahnya adalah dosa ini berefek pada masa depan. Contoh, ada orang su'ul khotimah. Tahu su'ul khotimah? Yang meninggal dalam keadaan buruk gitu kan, teriak-teriak dengan teriakan yang nggak jelas, ngomongnya ngelantur gitu kan, nyaci maki sebelum kematiannya. Terus dia merasakan sakit yang terus menerus gitu sampai kemudian meregang nyawa. Nah orang itu su'ul khotimah karena apa? Karena banyak pahala atau banyak dosa? Dosanya dosa masa depan atau dosa masa lalu? Masuk dia ke liang lahat, disiksa di sana. Dicambuk, digencet oleh tanah dan seterusnya, itu karena apa? Dosa apa? Masa lalu. Kemudian di padang mahsyar juga dapat juga nih kesengsaraan. Ada yang tenggelam kata Nabi sampai pinggangnya, tenggelam dengan keringatnya. Ada yang tenggelam sampai ke telinganya. Ada bahkan yang sampai tenggelam dengan apanya? Dengan keringatnya. Karena matahari sejengkal, kebayang nggak? Kita jauh aja berlindung pakai sun cream. Ini di situ nggak ada yang jualan sun cream. Kalau perlu sun cream keliling, silakan aja. Kalau mau di padang mahsyar kayak gitu laku tuh, ya kan? Kalau ada di padang mahsyar yang jualan sun cream keliling, laku itu. Segini pok, nggak main-main, sejengkal matahari tuh. Nah
Itu karena apa? Karena dosa. Dosa masa lalu. Kemudian ditimbang, ternyata berat timbangannya. Tapi ke kiri, berarti banyak dosa. Dan itu dosa di masa lalu. Lewat dia jembatan Shiratal Mustaqim itu. Dan dia tergelincir ke dalam neraka. Karena apa? Dosa juga. Dosa kapan? Masa lalu. Nah, termasuk nih saat kita menjalani kehidupan dunia nih. Kita sulit banget dapat juara misalnya, kita sulit banget dapat beasiswa nih, jangan-jangan juga sama karena beban dosa gitu. Bisa dipahami ya? Nah, dosa ini memang ganjalannya buat masa depan, itu masalahnya. Nggak naik kelas tahun, saya juga punya ini, saya juga punya adik kelas yang nggak naik gitu kan waktu di pondok setahun gitu. Terus ternyata udah saya kelas 2 aliyah, dia masih kelas 1 aliyah. Terus saya lulus, dia masih kelas 3 aliyah coba. Tapi sekarang bisa juga jadi guru gitu. Nggak juga orang yang itu kamu nggak naik, nggak juga, biasa aja. Tapi kalau masalah dosa itu tanggungannya, bebannya itu sampai ke masa depan, maka perlu diperbaiki. Nah, sadar kita ini nggak bisa kembali ke masa lalu, maka disediakan fasilitasnya. Mau nggak kembali ke masa lalu? Mau ya Allah. Mau ngapain? Mau kuperbaiki? Nggak bisa. Tapi ada jembatannya nih, yang jembatan ini bisa menghubungkan kau hari ini dengan keburukan di masa lalu. Apa itu? Taubat. Taubat itu ekspres teman-teman sekalian. Taubat itu ekspres. Gelar sejadah, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, taubat, terima. Misalnya 5 tahun nih, 5 tahun kita nggak pernah sholat. Terus ternyata dapat tausiah yang menyentuh hati sehingga teman-teman sadar bahwa pentingnya sholat. Malam-malam gelar sejadah, kemudian sholat 2 rakaat, sholat taubat. Terus nangis, ya Allah 5 tahun saya nggak kenal sholat. Ya Allah ampuni saya, Allah. Allah ampuni. Karena nggak ada hubungan dengan yang lain, cuman kita dengan Allah. Allah ampuni. Nggak ada Allah bilang kemana aja pok 5 tahun kemarin. Nggak juga. Ada kita mau tobat, malaikat Israel jangan kasih kesempatan buat tobat, cabut aja nyawanya tuh. Nggak juga. Tobat aja. Bahkan 40 tahun di zaman Nabi Musa, ketika nanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah ya, kalau aku taubat, aku ini 40 tahun loh melakukan keburukan, diterima nggak? Apa kata Nabi Musa? Diterima. Dan dia pulang. Dan dia sujud, itu sujud terakhir buat dia. Coba. Sujud terakhir. Dan itu diterima tobatnya. Sekiranya Allah dendam nih, pas sujud dicabut nyawanya, langsung aja cemplungin ke neraka, nggak usah nunggu kiamat. Wah, ngeri. Diterima. Walaupun sujudnya belum selesai. Coba. Itu kalau hubungan kita sama Allah. Nah, jadi taubat ini menjadi wasilah buat kita yang pertama, lajur kita untuk bisa mencapai apa? Kebahagiaan atau kemuliaan. Jadi lajur yang pertama adalah lajur taubat. Ini ekspres nih, jadi lajurnya lajur kanan lah dia. Ini bisa nyalip apapun itu. Taubat. Ini sekiranya gini, teman-teman dikasih waktu sama Allah 1 menit. Ayo, aku kasih waktu 1 menit. Mau ngapain? Sholat, lama nggak? Lama, ngambil air wudhu dulu, ya kan? Belum gelar sejadah, belum memastikan arah kiblat. Orang lagi panik juga nggak tahu arah kiblatnya kemana. Dia ngadep ke timur misalnya kan? Atau salah ngadep bukan ke barat, bisa orang namanya panik. Mau haji tambah lagi ya kan, nggak bisa. Mau sedekah harus nyari orang dulu, nyiapin uangnya. Ya kalau pas ada uangnya. Kalau nggak ada, coba 1 menit padahal waktunya, itu waktu udah jalan tuh. Maka kita bisa ambil 1 menit ini untuk apa? Taubat. Ya Allah, saya banyak salah, banyak dosa, ya Allah maafkan saya, ampuni saya, ya Allah terima taubat saya. Diterima 1 menit. Padahal dosa kita sudah 30 tahun tuh kita lakukan. Itu namanya lajur ekspres. Lajur taubat. Nah, kalau orang sudah ditaubat nih, sudah taubat dan taubatnya diterima, Allah bilang apa? Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Dan bersegeralah kalian itu menuju ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawat. Yang disediakan bagi mereka nih yang mau tobat, mau kembali, itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kebayang gak? Tuh lajur yang pertama, yaitu taubat. Tujuan dari taubat untuk mendapatkan kemuliaan. Ini yang pertama. Yang kedua, lajur yang kedua yaitu apa? Amal soleh. Amal soleh. Tahu amal soleh? Segala pekerjaan yang niatannya lurus karena Allah, benar caranya, dan akhir dari amal soleh itu akan berbuah pahala. Karena tidak setiap amal itu berbuah
pahala. Setiap orang bisa nanam buah-buahan, tapi tidak setiap pohon itu bisa berbuah. Sekalipun yang ditanam itu pohon mangga, tapi bisa jadi salah tekniknya. Atau misalnya nanam singkong dia kebalik, ya kan? Mana tumbuh? Kan ada ya nanam singkong itu jangan dikira, wah laster mudah aja, kalau nggak pernah ngerasain. Pernah juga nih sebaris itu. 10 yang ditanam, 5 kebalik. Salah gitu. Kan kelihatannya sama aja. Nah, berarti salah nih, salah dalam tekniknya. Baik. Yang kedua ini amal soleh. Orang taubat itu terima taubatnya sama Allah. Tapi masalahnya kita ini bukan cuman punya dosa, tapi kita juga punya kesalahan. Beda nggak? Beda. Bedanya di mana? Bedanya bisa kita lihat dalam doa dalam Al-Quran. Rabbana gfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan maafkanlah, hapuskanlah kesalahan-kesalahanku. Yang pertama dosa, yang kedua kesalahan. Emang beda-beda. Dosa itu biasanya selalu berhubungan sama Allah. Tapi kesalahan itu bisa ke Allah, bisa ke manusia. Dosa itu gambarannya, kita sudah tahu itu tuh nggak boleh, tapi kita lakukan. Kita tahu ninggalin sholat itu dosa, tapi tetap kita nekat meninggalkan sholat. Maka buah dari meninggalkan sholat tadi adalah dosa. Kita tahu nih bilang ke orang tua, itu dosa. Itu nggak boleh, tapi kita langgar. Nah, saat kita mengatakan kepada orang tua, berarti akan berbuah dosa. Paham? Jadi dosa itu adalah buah dari larangan yang kita tahu itu larangan, tapi kita tetap nekat melakukan. Maka buahnya apa? Dosa. Nah, sedangkan kesalahan ini gambarannya seperti ini. Satu, kesalahan itu gambarannya gini. Kita nggak tahu itu tuh salah. Kita nggak tahu. Tapi ternyata setelah dikasih tahu itu nggak boleh. Masa sih? Iya nggak boleh. Iya Allah, aku bertahu loh kalau itu nggak boleh. Itu namanya apa? Kesalahan. Gambaran yang kedua, kita ini dalam keadaan normal, ada nggak yang niat maksiat? Normal nih, dalam keadaan normal. Ya Allah, saya niat mau zina. Wih, ngerinya orang. Ada nggak? Nggak ada. Atau misalnya ibu-ibu di sini, para bunda nih. Ya Allah, saya mau kerja, saya niat mau gibah. Ada nggak? Nggak ada. Tapi pas sampai kantor, Mbak yang kemarin, apa sih? Iya, nyambung tuh. Kayaknya kamu udah taubat, nggak usah ya. Sudah cerita dosa-dosa lah berjamaah kita nih. Nah, ini enggak nih ceritanya masuk ke kantor pas lagi ngomongin konsumen bla 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 bla, peletuk aja nama orang tersebut. Akhirnya nyemplung juga dia di situ. Paham ya? Astagfirullahaladzim, ini lo nggak boleh. Nah, kita sudah jatuh nih. Padahal kita nggak tahu. Kita tuh nggak pernah punya niat untuk melakukan itu, tapi ternyata jatuh. Itu namanya dosa atau kesalahan? Kesalahan. Yang ketiga, gambaran kesalahan itu kayak gini. Niat kita itu nggak ada sama sekali niatan untuk berbuat salah, tapi itu dihitung sebagai sebuah kesalahan sama orang lain. Misalnya kita punya bestie, pas mau pisah itu keadaan bestie kita memprihatinkan lah, kurus kering, kayak ikan asin itu lah, kurus betul, udah kurus kering lagi. Nah, ternyata dia pindah, ya pindahnya karena ada pekerjaan, terus suaminya juga kerja di tempat yang baik. Nah, dilihat juga status sudah mulai healing, terus bawaannya juga sudah mulai bermobil, rumahnya juga sudah mulai dibangun. Berarti ada peningkatan di secara ekonomi. 5 tahun nih nggak ketemu, pas ketemu, masya Allah dia subur. Subur. Kita tepak dong pundaknya. Masya Allah, subur ya sekarang. Niat kita muji, karena dulu waktu pisah 5 tahun yang lalu dia kurus, kering. Pas ketemu dia sudah mulai apa? Subur. Tersinggung, dia kan? Tahu gemuk. Padahal dia nggak bilang gemuk loh, subur. Beda ya, subur sama gemuk beda nggak? Beda. Kalau subur itu ya subur, kalau gemuk ya gemuk gitu ya. Paham nggak sih ini anak-anak ini? Paham. Misalnya ketekmu bau bangke, 1. Ketekmu wangi bunga rafflesia. Tapi beda kan ya? Beda nggak? Sama-sama bau itu lah urusan. Ya kan nggak terlalu kasar lah ya. Ini orang lewat, bau bangke. Kan orang sakit hati kan? Sakit hati dong. Jadi kalau misalnya, Masya Allah, ketekmu itu nah.
wangi bunga rafflesia. Gitu kan. Masa sih? Dia nggak tahu juga ternyata bunga bangkai yang dimaksudnya. Nah, tapi itu pembahasan. Kita ini nggak ada maksud buat nyinggung perasaan dia, tapi dia ngerasa itu body shaming gitu. Jadi, ini penghinaan nih, ini saya nggak terima. Nah, padahal kita dari awal niatan kita muji, tapi dia tersinggung karena dianggapnya apa? Menghina, apa body shaming dan seterusnya. Itu dosa atau kesalahan? Kesalahan. Bawa motor nih, kena genangan masa lalu. Kena genangan nih motornya pas habis hujan ya kan. Set. Ada emak-emak mau berangkat kondangan. Bajunya putih. Itu tau lah mama tuh kalau dandan. Itu kalau dandan. Ini bukan apa mendiskreditkan para mama ya. Mama tuh kalau dandan, kalau bilang, "Bu, ayo Bu berangkat bentar." Nah, teman-teman mesti sempat tawaf itu. Satu kali putaran masih sempat itu ya. Nah, mama tuh udah dandan betul gitu kan, udah pakai seragaman baju putih. Ternyata kita lewat gak lihat-lihat. Kena genangan, seret, kena tuh kecipratan. Si emak tadi, ya Allah. Itu biasanya doa kebaikan atau sumpah serapah biasanya keluar. Ini mamanya alhamdulillah rajin ngaji. Maka doanya juga beda. Masya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Coba. Halus doanya ya. Mudah-mudahan husnul khotimah. Secepatnya ya Allah. Amin. Ngeri tuh kalau sudah ada secepatnya ini agak ngeri ya. Kalau husnul khotimahnya pengen, tapi jangan cepatnya juga. Nah, kita nggak ngelihat gitu. Kita nggak ngelihat dan kita juga nggak ngerasa. Lain kalau kita udah tahu itu si emak kena air, kena cipratan dan kita sengaja pura-pura laju, itu memanglah dosa. Tapi kalau ternyata kita nggak sengaja dan kita nggak tahu si mama malah jumpa serapa, itu dosa atau kesalahan? Kesalahan. Nah, kebanyakan orang itu punya salahnya sama orang. Kalau urusan sama Allah tadi saya sampaikan, urusannya mudah. Bukan berarti menggampangkan dosa ya, bukan ya. Maksudnya, kalau teman-teman punya salah sama Allah, gelar sejadah taubat sudah cukup gitu loh. Tapi kalau urusannya sama orang, panjang. Teman-teman nggak pernah kan dibikinkan status berjilid-jilid? Hari-hari status nyindirin kita gitu kan. Kita tahu itu kita gitu loh. Tapi disindir. Ada ya orang jilbabnya lebar, mukanya 2. Gitu kan. Ya memang sih sekarang mukanya 1 gitu ya. Tapi itu statusnya kok gitu ya. Bikin aja. Hari-hari itu udah bikin. Berjilid-jilid. Bayangin coba. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Karena urusannya dengan manusia. Berat, panjang. Nah, sedangkan dengan Allah itu rasanya beres lah. Kita taubat, mengaku salah, itu Allah terima. Nah, sadar bahwa kita ini bukan cuma punya dosa, tapi punya kesalahan. Apa yang mampu untuk menutupi kesalahan ini? Amal soleh. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam surah Hud ya, ayat 114, Allah menyampaikan, Innal hasanat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu, amal soleh itu tadi, yudhibnas sayyiat, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan. Paham ya? Apapun amal solehnya, teman-teman hadir di pengajian kayak gini, ikut kajian, taklim, sore seperti ini, itu bukan hanya akan menambah pahala, tapi juga menjadi penghapus kesalahan yang kita nggak tahu, atau mungkin kita tahu dan nggak sempat minta maaf misalnya, atau yang kita tahu tapi kita lupa kejadiannya. Nah, yang kesalahan seperti ini itu bisa ditutup dengan apa? Amal soleh. Karena kerangka berpikir kita harus kita rubah hari ini. Saat kita melakukan amal soleh, bukan hanya ditambah pahala sama Allah, tapi juga digugurkan dosa. Itulah yang disampaikan saat khutbah ya, biasanya khutbah Jumat. Kalau nyimak, ya kan? Orang pas lagi khotib naik mimbar, dia udah mimpi 2 jilid, ya kan? Udah 2 ronde dia. Kalau kayak nonton film itu kan, mimpinya bersambung lagi bayangin ya, sama Jumat yang lalu ya. Nah, jadi khotib itu akan menyampaikan hadis Nabi. Apa kata Nabi? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan di masa lalu itu dengan kebaikan-kebaikan hari ini. Niscaya kebaikan hari ini bisa menghapuskan kesalahan di masa lalu. Jadi teman-teman yang ngerasa nih, ya Allah kelas 1 saya buruk banget. Kelas 2 juga saya buruk. Nah, maka ya Allah nih kelas 3 saya pengen beramal soleh. Nah, harapannya dengan amal soleh tadi mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Paham di sini? Apa tujuan dari dihapuskan kesalahan? Kemuliaan.
kemuliaan di masa depan nanti. Ya, karena kita itu bukan cuma punya dosa, tapi kita juga punya kesalahan. Ada orang nih udah tobatnya diterima, terus udah beramal soleh, tapi amal solehnya nggak cukup mampu menutupi dosa-dosanya, tidak cukup untuk menutup kesalahan-kesalahannya. Nah terus gimana, Ustaz? Masih ada wasilah yang ketiga. Tadi udah 2 ya. Satu apa tahu? Taubat. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga itu nanti di akhirat nih. Apa itu lajur yang ketiga atau wasilah yang ketiga? Yaitu syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu syafaat? Apa syafaat? Saya pancing dengan satu hadis Nabi. Tidaklah seorang yang beriman ditinggal wafat oleh anaknya, mau 2, 3, bahkan 1, dan dia bisa sabar karenanya, kecuali si anak tadi akan menjadi hijab antara orang tuanya dengan neraka. Berarti apa itu syafaat itu apa? Pertolongan. Ya, pertolongan. Jadi anak ini kalau dia meninggal sebelum usia balik ya, sebelum usia balik, masih 2 tahun, 3 tahun, itu kemudian orang tuanya ditinggal. Dia wafat nih, dicabut sama Allah nyawanya. Terus dia sabar nih kedua orang tuanya, maka nanti di akhirat dia akan merengek, ya Allah dia orang tua saya nih. Padahal udah di tebing neraka tuh. Ya Allah dia orang tua saya, dia sabar saat engkau ambil hamba ya Allah. Ya Allah berikan syafaat untuk bisa menolong dia ya Allah. Dikasih kesempatan, udah kasih kesempatan untuk memberikan syafaat. Nah syafaat itu pertolongan. Kita ini teman-teman sekalian di akhirat itu sibuk dengan urusan kita masing-masing. Apalagi di padang mahsyar saat kita dibangkitkan nanti setelah kehidupan kita di alam barzakh, terus kemudian ditiupkan sangkakala yang pertama, hancur nih alam dunia, kemudian yang kedua, kemudian nanti dibangkitkan. Itu nanti saat itu kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Sebagaimana digambarkan dari juz 30 yang udah saya yakin wajah-wajah ahlul Quran semuanya nih ya. Udah hafal ya juz 31, 32, 33 juga udah lewat pokoknya ya. Ini juz 30 nggak jauh-jauh kok, juz 30. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kata Allah, ini hari huru-hara nih. Setelah hari kiamat itu, orang-orang itu akan lari dari ibu dan bapaknya, lari dari saudara dan juga bestinya. Coba, kita sama besti nggak bisa lepas. Bahkan BAB aja janjian bareng, coba. Pipis bareng gitu kan, BAB bareng setengah-setengah gitu. Nggak usah dibayangin ya, langsung. Iya kah? Jangan dibayangin. Contoh ya pokoknya. Keluar bareng, cari kampus memang bareng. Pokoknya bareng-bareng. Di akhirat itu misah. Bahkan ada orang-orang tuh lari dari siapa? Dari saudara-saudaranya. Kita deket banget sama mama nih hari ini. Kita deket banget sama bapak hari ini. Pada hari itu lari kita. Makanya Imam Ibnu Katsir menggambarkan saat ada orang tua ngeliat anaknya, nak, dulu bapak nolongin kamu. Bisakah? Aduh pak, urus aja dulu ya urusan bapak sendiri. Ini saya juga banyak urusannya tuh. Di akhirat. Padahal itu bapak sama anak. Pada hari itu sibuk. Ada yang lebih sibuk dari kita. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi itu sujud dengan sujud yang lama. Sujud aja. Ditanya sama Allah, irfa ra'sak. Angkat kepala engkau wahai Rasulullah. Wahai kekasihku, angkat kepala engkau. Enggak ya Allah, kenapa? Umatku masih ada di dalam neraka. Terus apa kehendak engkau? Berikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat. Syafaat, diberikan kesempatan. Sudah isfa, tushfa. Berikan syafaat, engkau bisa memiliki itu. Maka pergi itu. Nyariin orang-orang yang pantas diberikan syafaat. Diangkat lagi ke surga. Masih sujud lagi nih, sujud dengan sujud yang lama. Kenapa lagi? Itu umatku masih ada lagi di neraka. Kasih syafaat, dikasih lagi syafaat. Coba. Sampai orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat itu selesai. Masih ada di sisanya? Masih. Karena memang nggak pantas dapat syafaat. Gini gambarannya nih. Kita punya baju nih. Kita punya baju. Kita senang banget sama baju itu. Ada istilah cuci jemur pakai, cuci jemur pakai, cuci jemur pakai. Bahkan pas lagi diajak jalan, buka lemari. Aku nggak punya baju, bukan nggak punya baju. Baju yang disenengin masih ada di mesin cuci. Paham ya? Itu saking senangnya sama baju nih. Nyata udah seminggu kemudian robek bagian kanannya. Robeknya. Set. Datang ke tukang jahit. Bang, bisa nggak bang? Bisa lah. Dijahit. Oke nggak? Oke. Masih bisa kita pakai. Nanti 2 hari kemudian robek yang sebelah kiri. Ya kan? Robek. Bang, masih bisa nggak? Aman-aman. Dipakai juga masih pantas. Kebayang nggak kalau baju kita bolong?
depan belakang. Datang ke tukang jahit, bang, bisa jahit? Ya Allah, ini dijadikan lap aja udah untung nih baju gitu kan. Mau dijahit gimana modelnya? Pokoknya bang dijahit aja sudah. Kebayang nggak? Misalnya bajunya hitam, jahit pakai putih. Apa nggak disangka sundel bolong ya kan? Depan belakang bolong kayak gini. Nggak pantas kelihatannya. Nah, syafaat itu memberikan tambalan-tambalan bagi mereka yang tetap melakukan amal soleh, tapi amal solehnya tidak cukup untuk menutupi keburukannya. Bukan menutupin orang kayak gini nih, diajak sholat nggak mau, puasa nggak mau, diajak ngaji juga nggak mau, diajak melakukan kebaikan nggak mau. Tapi kalau diajak keburukan, laju betul. Belum diajak aja udah duluan, bayangin coba. Tapi kalau melakukan kebaikan, diseret aja udah sampai depan masjid, lari lagi dia. Kalau orang mau diruqyah gitu kan. Dekat masjid lari lagi, nggak mau melakukan amal soleh. Tapi kalau pas muhasabah, paling kencang nangisnya, po. Ya Allah, maafkan dosa-dosa saya ya Allah. Masukkan hamba ke surga Firdaus. Ya Allah. Abis itu selesai muhasabah, pujungan lagi. Nggak sholat duhur lagi, nggak sholat asar lagi, ya gitu lagi gitu. Ini orang yang punya orang dalam di surga tuh kayak gini namanya. Dia punya backingan kayak gitu ya. Nah, ini bukan kayak gitu. Jadi syafaat itu berlakunya buat siapa? Buat orang-orang yang ketika di dunia tetap melakukan amal soleh, tapi amal solehnya nggak cukup. Paham ya? Itu yang dimungkinkan untuk dapat syafaat. Syafaat gambarnya kalau punya baju robek sedikit masih bisa ditambal. Paham ya? Kalau baju robek di sini sedikit masih bisa dijahit, tapi kalau udah bolong, diapain ini baju? Ya. Cerdas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, syafaat itu tidak semua orang dapat masalahnya. Kita ini mau dikasih syafaat ya, tapi modelnya kayak gitu. Ya modelnya kayak gitu, salat gak mau gitu kan, kebaikannya ya Allah dikit, keburukannya yang banyak. Nah, masih ada yang lajur yang keempat, wasilah yang keempat yang disediakan nanti di akhirat, apa itu? Rahmat Allah. Apa? Rahmat Allah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi ada satu kisah yang Masya Allah ini lebih dramatis dibanding drama Korea ya. Asli nih, kalau pengen tahu sih, kalau enggak ya kita lewatin. Mau enggak? Kisah ini Nabi bercerita tentang ada orang selepas hari kiamat itu dipanggil sama Allah. Lalu diserahkan kepadanya 99 kartu. Berapa kartu? 99. Nah, ini kartu ini isinya apa? Catatan amal. Dan semuanya adalah catatan dosa, kebayang nggak? Lalu dibuka satu catatan tadi. Dibentangkan di satu kartu itu, sejauh mata memandang isinya dosa. Kita ini pandangan kita, 10 kilo aja masih bisa lihat selama kiri kanan nggak ada halangan loh ya. Dari jauh gitu gunung jarak 10 kilo itu masih bisa kelihatan. Walaupun agak siwer sedikit gitu kan ya. Agak-agak nggak jelas, tapi masih kelihatan. Kebayang nggak saat kita melihat sejauh mata memandang, dan itu dosa kita semuanya. Sama hamba Allah juga kayak gitu. Waktu dipanggil, dibentangkan baru satu. Padahal berapa kartu tadi dia dikasih? 99. Yang dibuka berapa? Baru satu. Itu sejauh mata memandang isinya dosa. Ini kalau bahasa kita sekarang, ya Allah cemplungin aja ke neraka aja sudah gitu ya. Gak usah pakai diperiksa lagi, cemplungin aja ya Allah sudah ini ke neraka nih. Gitu. Tapi kan Allah nggak gitu. Allah tanya, adakah kesalahan yang ada catatannya tapi engkau tidak melakukannya? Kata dia, enggak ya Allah, ini dosa saya semua. Atau mungkin ada kekeliruan daripada malaikatku dalam mencatat? Enggak ya Allah, ini sudah sesuai, dosa saya semua. Itu baru satu loh dibuka. Belum yang 98, belum. Dan Allah memberikan pertanyaan pamungkas. Apa pertanyaannya? Tidakkah engkau memiliki kebaikan barang sedikit aja? Ya Allah, ini udah di hujung betul nih. Tidakkah engkau memiliki kebaikan barang sedikit? Enggak ada ya Allah, ini semua dosa saya semua. Apa kata Allah? Engkau masih punya satu kebaikan. Berapa? Satu, ya Allah. Maka diserahkan kepadanya satu kartu. Berarti genap ya. Tadi 99 tambah 1 jadi 100. Diserahkan kepadanya satu kartu. Buka kata Allah. Enggak ya Allah, malu. Buka. Ya Allah, satu kartu saja. Ini sudah cukup membuat hamba malu di hadapan engkau ya Allah. Malu. Apalagi harus bisa membuka kartu yang satu lagi. Ya Allah jangan deh gitu. Kata Allah buka. Karena ini perintah Allah maka dibuka satu kartu itu. Ternyata betul dia masih punya kebaikan. Apa kebaikannya? Di kartu tadi masih ada bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu an